hal pertama yang bakal gue lakuin pas udah balik ke FE adalah nongkrong di Komok. Kayak gue pengen 24 jam di Komok juga nggak apa-apa. Sumpah sekangen itu. Nama gue Fatur Rahman Arik, biasanya dipanggil Arik. Gue dari jurusan Bisnis Islam angkatan 2016. Kenalkan, nama gue Nuki Presiari, biasa dipanggil Nuki, dari Bisnis Islam angkatan 2016. Gue Pandu dari BI 18. Gue Sasa dari BI 18. Gue Edria dari Ilmu Ekonomi Islam 2017 dan teman gue. Gue Ian dari Bisnis Islam 2017. Capek 3 kali atap layar mulu, mulai dari rapat, kuliah, asis, capek gitu ya. Gak tau kenapa, gara-gara online terus kali ya. Kesannya PJJ selama 9 bulan itu rasanya nano-nano banget sih. Kayak awalnya benar-benar nggak bisa nerima, kayak susah-susah buat masuk UI. Taunya bakal balik ke rumah lagi, kayak nggak ada yang expect ini terjadi kan. Terus ya udah makin lama, makin kesini, ya udah nerima kenyataan. Ya udah sekarang tuh harus online. Sedih banget sih, kayak biasanya ketemu tiap hari. Ketemu cuman kayak kalau liburan kuliah doang. Tugasnya juga lebih nggak manusiawi sih. Kalau menurut gue sih pasti ada plus minus ya semua kondisi, mau kita online atau nggak online gitu. Waktunya mungkin lebih fleksibel buat kita ya, mau misalnya kita mau bimbingan, tinggal kita aja yang ngedisiplinin diri kita sendiri buat enaknya tuh kapan ngerjainnya. Karena waktu itu kemarin gue udah tinggal ngambil skripsi, gue tuh expect gue bisa kayak jalan-jalan gitu loh keluar kota, kayak gue kayak backpacking sambil skripsian. Awalnya kepikiran kayak gitu. Banget. Kangen banget. Pasti kangen lah. Ketemu orang-orang, gue akan ketemu dosen, gue akan ketemu petugas-petugas kampus. Tujuan utama gue sebenarnya ke kampus kadang-kadang memang ketemu temen. Gak jarang gue ke kampus padahal kayak gak ada kelas gitu kan. Paling kangen basement PSB. Kalau lu di basement PSB tuh kayak ini kayak ada energi gitu ya. Pas di tengah-tengah pelajaran, itu pas mumet, pergi ke Kopet, itu kayak benar-benar healing banget, apalagi belajar, mumet banget, ngeliatin dosen, ngajarin A sampai Z, keluar kelas sebentar tuh jadi sesuatu rekreasi sendiri gitu, apalagi kayak ketemu teman-teman yang juga sesama-sama mumet. Kadang sama temen gue lari-lariannya kayak ayo kejar. Udah bikun yang nggak datang, terus akhirnya kita dari FIB jalan ke FE, terus nanti udah mau deket FE ternyata udah ada bikun yang lewat, yang kayak gitu lah, seru banget sih. FE gak ada kelas tapi kayak ada acara IBC atau acara BEM yang gak bisa ikutin. Menurut gue tuh itu seru banget sih. Bangun pagi-pagi, terus gue kayak manasin motor, itu tuh kayak pengalaman-pengalaman yang gue walaupun kayak simpel tapi gue kangen banget. Gue ketemu sama yang ngurusin kosan gue, terus nanti gue ngobrol-ngobrol dulu biasanya pagi-pagi. Habis gue udah ngobrol-ngobrol, biasanya ntar ditanyain kelas jam sampai jam berapa hari ini. Terus kadang-kadang gue sarapan dulu, kan banyak banget kan warteg, mulai ketemu teman-teman, sapa-sapaan, ngobrol-ngobrol. Itu yang menurut gue hal-hal simpel tapi kalau dipikir-pikir tuh kangen sih. Perjalanan kayak lu jalan bawa tas dari Move, lewatin koridor ya kan, jalan ke Move terus turun lewat tangga, habis itu lu buka sepatu, habis itu baru wudhu gitu supaya tasnya nggak hilang, taruh paling depan sapnya, lu wudhu, habis itu baru lu sholat lagi gitu. Rutinitas itu sih sebenarnya yang paling gue kangenin. Makanan kafe yang paling favorit adalah banyak banget sih, cuma yang paling favorit banget tuh ayam bakar sambal Bali. Nasi Padang. Soalnya kalau nasi Padang tuh kayak bener-bener solusi dari berbagai macam keadaan gitu. Kayak lu lapar tuh solusi nasi Padang, bukan yang lain, nasi Padang gitu. Nasi Padang tuh udah lu kenyang dan enak gitu. Kenapa? Karena itu kayak tempting gitu. Dia kayak ada ayam-ayam dipotong-potong, terus ada jamurnya, ada bombay-bombaynya gitu, terus ada sayur. Pas gue coba pakai mayonnaise enak banget. Ya udah gue langsung ketagihan tuh sama ayam hibachi di Love Cafe. Ayam penyet tur. Ayam penyet tuh di mana? Ayam penyet tuh yang goreng itu loh, yang sebelahnya Padang, sebelahnya sate. Oh, yang sambalnya pedes banget. Ya itu kan ayam penyetnya kan sambal korek itu kan, ditemani dengan es teh manis cemong. Dan whenever gue bete, gue merasa gue butuh makan pedes. Jadi namanya tuh Frentos. Nah, temen gue tuh sering banget mesen. Gue tanya, ini apaan? French toast, dia bilang. Terus gue mesen ke orangnya. Roti yang manis-manis itu apa ya, Pak? Yang ini pakai telur, kayak keju. Oh, Frentos gitu. Tapi sumpah itu enak banget. Kalau lu apa ya tuh? Es teh lemon, terus es teh susu, ya udahlah itu aja. Kan kalau makanan tuh ada di sebelah yang ayam penyet yang kayak tadi kayak Nuki. Cuman gue sama temen gue punya yang resep khususnya. Jadi nasi, urap, sama tempe yang dipotong-potong terus sama sambal. Itu tuh enak banget sih. Apa ya?
pengantar keuangan dan perbankan Islam. Jadi walaupun dua-duanya sifatnya tuh lebih ke kualitatif, cuman menurut gue ini bisa jadi landasan gitu loh di awal. Gue akhirnya ngerti tuh nama lembaga-lembaga keuangan yang ada di industri ekonomi Islam dan bisnis Islam, terus bener-bener tahu mulai dari skema dasar, oh ternyata cara kerjanya lembaga keuangan tuh kayak gini toh. Pasti kelasnya Pak Deden sama kelasnya Pak Yusuf. Metodologi Islam itu tuh kayak matkul yang gue sangat enjoy belajar di situ. Jujur dulu gue dosennya Pak Deden, dia baik banget. Soalnya dosennya interaksinya jalan, gue suka memaparkan pendapat gue di kelas, cepet banget feelingnya, jadi gue sangat suka banget sama metodis. Kalau gue sih semua matkul yang Pak Tuba ajarin itu kayak benar-benar sekangen itu, karena beliau tuh benar-benar insightful. Terus kayak di kelas tuh kita bisa mengisi semua kekepoan kita tentang ekonomi Islam, bahkan tentang Islam secara keseluruhan pun beliau mau jawab semuanya. Kalau buat anak YIB ini, fikih muamalah itu bakal kepake sampai nanti lo semester 7 pun kayak itu bakal ada aja nama-nama transaksi yang diajarkan di fikih muamalah yang pasti kita inget gitu. Adalah salah satu matkul, suatu hari kelasnya itu harus diganti jadi hari Sabtu. Ucuk-ucuk si bapak dosennya ini datang dengan kostum sambil abis lari. Jadi Kelas sama gue, sumpah lo kelas sama gue tuh. gue lupa. Kita pada kaget kan. Tapi bapaknya emang lucu juga di awal. Sorry ya, ini saya habis lari, habis jogging di UI pagi-pagi. Jadi nggak apa-apa ya saya ngajar kayak gini. Akhirnya ya udah, kita belajar mata kuliah tersebut seharian, tapi bapaknya juga sambil pakai outfit lari yang bener-bener iya. Pokoknya orang masuk masih ada headset di telinganya. Mungkin untuk teman-teman yang kenal gue dan Nenden Irna bisa lihat di sini. Tapi kalau udah, mungkin dari beberapa dari kalian yang nggak day to day basis ketemu gue juga pasti akan ketuker sama best friend gue yang satu ini. Kayak gue sama temen gue Irna ini duduknya sebelahan. Nah pas mikro itu pas kuis, pas Pak Madari ini lagi menyodorkan atas absensi, beliau nengok ke kanan terus ke kiri terus kayak kalian kembar. Dan itu ya berjalan selama bertahun-tahun gue di FS sampai gue lulus pun dikira kembar nih sama Irna. Aduh, ini sebetulnya memori yang sangat buruk sih, tapi waktu itu gue sempat telat masuk suatu kelas, suatu matkul, dan gue kayak naruh tas tuh di sekre dulu, dan gue masuk kelas sosok dari toilet, dan akhirnya gue dimarahin sama bapak dosennya. Kalau gue sih kayak keinget suatu matkul yang isinya tuh benar-benar satu angkatan. Apa kayaknya kita sama nggak sih, Nduk? Kayak berturut-turut orang kena marah sama seorang dosen itu. Jadi ini mirip kayak PI gitu, matkulnya BI, jadi kita belajar emang dari sisi praktiknya kayak gimana. Jadi ada di satu pertemuan, jadi dosen tiap minggu ganti. Nah ini satu dosen tuh dia ngajar di manajemen. Sementara kan kalau dia ngajar bisnis Islam. Nah pas dia lagi ngajar baru tahu kalau muridnya tuh ada yang anak BI. Nah terus itu dia bilang kalian 4 tahun cuma belajar halal haram doang gitu. Pas di akhir-akhirnya itu dia ngajar, dia ngasih pertanyaan, dan kalau bisa ngasih pertanyaan dapat nilai. Dan yang jawab itu temen gue anak BI gitu. Emang aneh banget sih itu dosennya. Di B111 tuh kayak ada jendela kecil gitu kan. Terus ada temen gue, ayo masuk nih, gue megang kertas ujian. Wah kok gue dengan polosnya berdua nih sama temen gue langsung ke bangku. Terus akhirnya gue minta ke ibunya, gue cuma kayak gini dengan harapan ibunya memberikan kertasnya ke gue dan gue bisa mengerjakan kuis. Terus gue kayak ditanya, kamu dari mana aja, telat ya? Gue jawab dong, iya Bu, tadi saya ngerjain paper, terus juga kebetulan kereta saya lama. Terus kayak ya udah kamu gak usah kelas aja sana. Move. Pasti sekre sih. Pertama komak sih. Kalau menurut gue bakun atau bangku kuning. Pasca sarjana, mungkin gue nggak tahu ini underrated atau udah overrated, tapi benar-benar di pasca sarjana tuh sepoi-sepoi itu dan tenang banget karena tuh dikit kan. Jadi tuh kayak di sana tuh jadi tempat kayak meditasi, bisa mungkin tenang banget, bisa self reflect, atau kalau lagi pusing juga ke sana. Kalau lagi homesick pasti ke sana terus nelpon orang tua di sana. Kalau buat gue kafe atas, karena kalau di kafe atas tuh kayak orang-orangnya caur biasanya. Jadi abis kelas penat, terus kita kayak main kartu, bisa tidur-tiduran. Bakun itu adalah tempat kita menghangatkan diri sih istilahnya, karena tuh kayak mataharinya tuh nyentrik ke arah bakunnya kan. Jadi pas kita misalnya baru selesai kelas, kita bisa singgah dulu di bakun, dan gak jarang di bakun itu kita ketemu sama teman-teman YIB yang lain. Bener-bener banyak obrolan-obrolan yang menarik dari movie gitu, dari yang kocak-kocak, dari yang serius, dari yang berat sampai yang receh sekalipun tuh pasti ada di movie. Kalau di Koma kayak enak aja, apalagi sore-sore menuju maghrib. Adem kan, cocok buat jadi tempat-tempat sharing lah. Di sekre itu tempatnya kita sebenarnya bisa ngapain aja gitu istilahnya, ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda bareng. Terus kalau kita mau kamar mandi ada dekat, mau ngambil minum dekat, itu sih menurut gue yang sekre yang enak. Terus kalau kita mau sholat sendalnya udah banyak, kita mau naruh barang tuh, makanya sekre itu fungsinya sangat banyak menurut gue.
hal pertama yang bakal gue lakuin pas udah balik ke FE adalah nongkrong di Komak. Kayak gue pengen 24 jam di Komak juga nggak apa-apa. Sumpah sekangen itu. Karena tuh kayak Komak tuh bener-bener semua momen tuh ada. Momen lo sedih, momen lo senang. Semua tuh ada di Komak. Terus kayak senja di Komak tuh seindah itu. Ya Allah. Jadi ya pasti yang pertama pengen banget ketemu teman-teman, terus nongkrong bareng, kayak ngobrol-ngobrol bareng lagi di kafe. Jalan-jalan keliling Jakarta, jalan-jalan keliling UI, atau sekedar makan di kafe atau ke asrama bareng keliling UI gitu sih. Sama yang gue mau lakuin adalah nggak ketemu Edria, karena gue tiap minggu ketemu Edria. Jadi kalau gue antara Komak atau kafe, gue kangen banget sama dua tempat. Edria bakal gue hindarin. Komak jam 5 sore sampai maghrib itu bener indah banget, langitnya tuh kayak bener warna ungu, pink, orange, cantik banget pokoknya. Ya Allah, itu kayak fotoable, instagramable. Merekomendasikan kalian buat ke Move. Soalnya tuh bener-bener di Move tuh kita bisa ngobrol sedekat itu gitu kalau di Move. Dibanding kalau kita ketemu di Selasar, apa-papasan di Komak atau di mana tuh kayak cuman halo gitu doang, selamat siang, apa kabar Anda? PSB sih, gue gak tahu ya. Ya menurut gue PSB tuh buat gue pribadi bikin semangat gitu loh. Kafe sih, mungkin kafe kayak FE banget lah ke kafe. Explore, bener-bener explore semua sudut di kampus kita aja. Mengelilingi semua kantin fakultas orang-orang lain sih. Menurut gue setiap fakultas punya ciri khas makanannya masing-masing, dan apalagi buat teman-teman yang suka banget coba-coba kuliner, oke banget sih. Dan kalau kalian mau rekomendasi makanan paling enak di mana, gue akan merekomendasikan mie ayam Visip. Makasih udah nontonin iTalk, walaupun sekarang iTalk yang terakhir pada periode ini, tapi jangan lupa ya nonton video-video sebelumnya. Jangan lupa subscribe, karena tenang aja, di tahun depan bakal ada video lagi yang pasti lebih fresh. Gue Nuki. Gue Fatur. Gue Ian. Gue Dria. Gue Sasa. Gue Pandu. Now you watch. We We talk. talk. iTalk. iTalk.